acara LI Show. Dalam 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan tamu-tamu spesial kami yang akan menginspirasi kita semua, khususnya para wanita di Indonesia. Tema kita kali ini adalah kontribusi wanita untuk meningkatkan kualitas negara. Kita akan menghadirkan wanita-wanita hebat yang akan menjadi kunci kesuksesan bagi wanita Indonesia. Nah, kita akan mengundang 3 tamu hebat yang akan menginspirasi kita semua untuk hari ini. Ia adalah seorang yang sangat kreatif. Ia telah menerbitkan buku yang berjudul Bangkit Setelah Runtuh. Tamu kita kali ini adalah Afiola Talita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Afiola Talita. Halo Kak Afiola, hari ini apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah aku baik banget nih. Halo pemirsa semuanya. Nah, Kak Afiola, yang kita ketahui Kak Afiola ini seorang penulis ya. Nah, jadi kita mau bertanya-tanya nih sama Kak Afiola, kalau buku yang Kak Afiola terbitkan itu baru cerita tentang apa sih? Ya benar banget Kak, Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin aku berhasil menulis sebuah karya dan alhamdulillahnya bisa aku terbitkan menjadi sebuah buku yang aku beri judul Bangkit Setelah Runtuh. Dan buku tersebut aku beri judul seperti itu karena itu adalah masa aku pernah ada di posisi bawah hingga ada di posisi sekarang ini gitu. Lalu alasan kakak membuat buku yang berjudul Bangkit Setelah Runtuh itu kenapa sih Kak? Alasan aku, pertama, aku pengen nunjukin ke orang-orang bahwa nggak selamanya orang gagal itu akan terus ngerasain kegagalan. Karena pada hakikatnya adalah kegagalan itu tidak akan abadi dan kegagalan itu nggak akan selamanya ada gitu. Selagi kalian semua mau berusaha untuk menggapai kesuksesan dan keinginan kalian dengan usaha yang keras, dan tentunya jangan lupa berdoa. Gitu. Bagaimana sih Kak Afiola dan mulai menyukai untuk menulis? Aku mulai suka nulis itu saat usia aku 13 tahun gitu. Wah, muda banget ya, 13 tahun. Iya betul. Jadi waktu itu tuh aku kelas 2 SMP ya. Emang awalnya tuh iseng aja sih karena boring ya. Biasanya kalau misalnya masih kecil ya, masih usia 13 tahun kan kalau di sekolah nih guru lagi menerangkan, kadang-kadang kita suka bosen ya. Nah, itu makanya aku iseng menulis diari sih sebenarnya, bukan kayak cerpen, bukan kayak puisi, cuma kata-kata biasa aja gitu, ngisi kegabutan gitu. Mungkin karena bete juga, jadi ya udah aku nulis. Tapi kok kesini kok jadi enak ya nulis kayak gitu, karena sebelumnya memang jujur aja aku nggak suka sama namanya nulis gitu. Nah, siapa sih kira-kira yang menginspirasi Kak Afiola sampai bisa menerbitkan buku seperti ini? Yang menginspirasi yang aku diri aku sendiri ya. Yang pertama diri aku sendiri, karena menurut aku orang yang paling utama ya yang bisa bikin kalian ngelakuin sesuatu hal dengan bebas gitu. Tapi ya maksudnya dengan bebas dalam arti adalah punya kualitas lah. Itu menurut aku adalah diri sendiri gitu. Karena hanya diri sendiri yang tahu seberapa besar value atau kemampuan diri gitu. Terus yang kedua, B.J. Habibie. B.J. Habibie. Kenapa aku ini banget sama B.J. Habibie? Karena aku pikir gini, siapa ya yang nggak tahu B.J. Habibie gitu loh. Ditambah beliau ini kisahnya itu udah sampai dibikin film, sampai dibikin novel, dan cerita-ceritanya itu sangat menarik. Apalagi perjuangan beliau saat beliau di Jerman gitu. Beliau di Jerman untuk membuat pesawat ya. Cuma sayangnya negara ini
kurang punya apresiasi yang tinggi sama tokoh-tokoh yang luar biasa gitu. Padahal apa ya, beliau ini bisa menghasilkan pesawat ya, bisa membuat pesawat yang dimana kapan sih Indonesia tuh bisa membuat hal seperti itu, ya kan? Banyak kan dari luar negeri ya. Benar. Nah, tapi di sini tuh B.J. Habibie bisa gitu loh membuktikannya gitu. Nah, itu aku ini banget sama B.J. Habibie. Keren banget. Pokoknya beliau itu nggak pernah putus asa walaupun berkali-kali ditolak, berkali-kali gagal. Prinsip beliau itu keren banget sih bisa ada di titik seperti ini gitu. Terus kalau orang ketiga menurut aku adalah Fiersa Besari. Kenapa tuh Kak? Kenapa ya Fiersa Besari? Soalnya menurut aku gini, mungkin nggak banyak orang yang tahu kali ya Fiersa Besari gitu. Tapi buat aku lagu-lagunya itu maknanya dalam banget, walaupun bahasanya tinggi. Karena menurut aku bahasa yang tinggi itu bisa meningkatkan kualitas bahasa gitu, Iya. ya kan? Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya itu kan apa ya, kata-katanya yang mungkin kelihatannya hiperbola, berlebihan, tapi di dalam kata-kata itu tersirat makna yang sangat dalam gitu. Jadi aku terinspirasi nih kalau dari kata-kata yang meluas itu dari Fiersa Besari ini gitu. Mantap sekali ya Kak Viola ini. Nah Kak Viola, kalau boleh tahu berapa sih buku yang sudah Kak Viola terbitkan dan berapa lama pembuatan buku tersebut? Kalau untuk saat ini aku masih nerbitin 1 buku lagi ya, karena mungkin kesibukan yang lain dari kuliah dan lain sebagainya. Jadi aku masih baru fokus satu yang pertama itu. Nah, kalau untuk buku selanjutnya memang sudah diproses, cuma karena revisi terus dan memang waktunya kurang, maksudnya kan karena kesibukan aku juga, jadi nggak bisa aku kejar kayak gitu. Jadi aku ngerjain ya sesempat aku, sewaktu luang aku untuk pembetulan kata-kata yang sekiranya masih perlu direvisi gitu. Dan berapa lama ya pembuatannya? Buku pertama ini aku buat saat aku di tahun 2019 ya. Tahun 2019 itu aku mulai mau fokus, mulai apa ya, menurut aku membenahi semuanya lah. Menurut aku kayak aku udah sering nulis, masa cuma aku tuangin di buku doang, masa cuma aku tuangin di binder doang ya. Lebih baik udahlah aku putuskan kayaknya memang apa yang udah aku mulai dari lama nggak bisa nih kalau cuma dipendam doang. Harus dikembangin gitu ya. Betul banget tuh Kak. Jadi ya udah deh, aku mulai memutuskan untuk cari penerbit gitu yang sekiranya bisa mendukung aku juga gitu. Jadi tahun 2019 itu aku mulai memutuskan, dan 2019 aku mulai cari orang untuk kira-kira buku aku, tulisan aku ini layak nggak ya untuk diperjualbelikan, karena kan kita juga perlu penilaian dari orang, kira-kira kata-katanya ini udah mampu belum, udah layak belum untuk dipasarkan gitu. Jadi mulai tahun 2019 sih Kak gitu. Kira-kira Kak Viola ini di umur berapa sih tertarik untuk menulis buku dengan bersungguh-sungguh gitu, berkonsisten? Mulai tahun berapa ya? Kayaknya mulai tahun 2019 itu deh Kak. Iya, soalnya kalau saat aku umur 13 tahun itu kan aku cuma hanya biasalah iseng-iseng aja ya. Cuma ketika di umur 19 tahun itu yang aku benar-benar konsisten banget nih, pengen kayak aku nggak mau cuma hanya sekedar nulis di kertas pakai pulpen dengan tinta hitam. Aku nggak pengen. Aku pengen aku menulis di buku, aku pengen dikenal juga sama dunia. Karena buat aku, menulislah maka dunia akan mengenalmu gitu. Keren banget kan Permisa? Oh iya, pasti Permisa ini kan penasaran sama karyanya Kak Viola ini. Boleh gak sih kita intip, kita cari tahu mana sih buku ya Kak Viola? Boleh ya Kak Viola kita lihat? Boleh banget. Nah, iya nih, jadi ini buku perdana aku yang benar-benar hasil perjuangan aku. Aku nulis dari nol, dari aku ngerasain ya susah-susahnya berjuang gitu. Aku ngerasain bodohnya
ngerasain bodohnya ilmu tuh ya semua tertuang di dalam buku ini gitu. Makanya aku kasih judul Bangkit Setelah Runtuh gitu. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan buku ini, Kak Viola? Oh ya, buku ini dipasarkan di komersial Tokopedia dan Shopee. Dan di Gramedia mungkin sudah ada tapi memang belum terpasar luas gitu kalau di Gramedia. Gila. Intinya ya kalian, jika kalian punya karya, pasti ada kesulitan dan ada kemudahan. Intinya jangan pernah menyerah atas karyamu sendiri. Baik Kak Viola, terima kasih ya sudah mau diwawancara. Dadah. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut. Tetap di LI Show. Lentera Inspirasi Show. Cantikmu menggerakkan perubahan. Cantikmu menggerakkan sesama, memberi manfaat bagi dunia. Cantikmu menggerakkan langkah masa depan. Cantikmu menggerakkan keberanian. Dengan kolaborasi ahli lokal dan global, Wardah hadirkan inovasi halal green beauty agar cantikmu bebas melangkah, bergerak membawa manfaat. Wardah, beauty moves you. Halo semuanya, sahabat Lentera, kembali lagi bersama kami di acara LI Show. Kali ini kita kedatangan tamu yang tak kalah spesial. Nah, tamu kita kali ini menkibat merajut loh, sahabat Lentera. Nah, lama berlama-lama lagi, mari kita sambut Apsari Ayu Chandra Ningtyas. Halo sahabat Lentera. Halo Kak Tias. Halo. Apa kabar nih hari Baik ini? dong, baik banget. Gila. Kak Tias hari ini ceria banget kelihatannya. Iya dong, kan diundang di Lentera Inspirasi. Kan menginspirasi wanita. Wih, keren banget. Nah, Kak Tias ini kan suka merajut ya. Apa sih hal yang memotivasi Kak Tias untuk merajut? Oke, jadi awalnya memang merajut itu untuk mencari minat dan bakat kan Kak. Terus setelah itu aku juga belajar merajut itu untuk melatih kreativitas dan konsentrasi. Karena kan memang merajut ini nggak bisa dilakukan saat kita lagi melamun gitu sih Kak. Bad mood, kalau bad mood bisa gak Kak? Jangan dong, karena nanti nggak benar ngerajutnya gitu kan. Dari sekian banyaknya kerajinan tangan, kok Kak Tias lebih milih merajut? Oke, jadi kan karena memang merajut ini salah satu kerajinan yang jarang diminati ya. Jadi aku berpikir untuk bisa merajut supaya aku bisa memperkenalkan kerajinan ini kepada orang banyak dengan harapan
orang yang lihat kerajinan aku ini bisa termotivasi dan lebih produktif dalam mencari minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, jadi minat dan bakat itu memang penting ya, Kak Penting Tias? dong, kita harus mencari dan menekuni minat dan bakat kita masing-masing. Karena dengan kita mengetahui minat dan bakat kita bisa mengetahui potensi diri kita. Bener banget tuh, Iya aku kan? setuju banget tuh. Dan jangan sampai karena kita tidak mengetahui minat dan bakat kita jadi melewatkan kesempatan untuk berkarya gitu kan. Betul. Aku Gitu. setuju banget tuh. Nah, siapa sih yang mengajari sekaligus menginspirasi Kak Tias untuk merajut? Oke, aku belajar merajut ini bermodalkan video YouTube dari Kak Molina DIY. Video tutorial yang dibuat oleh beliau benar-benar membantu aku dalam proses aku belajar merajut ya. Dan siapa yang menginspirasi aku untuk belajar merajut? Jawabannya adalah diri aku sendiri. Jadi, aku menginspirasi diri aku untuk mulai belajar merajut. Gitu. Keren banget. Kira-kira untuk hobi semata hasil merajut tersebut itu untuk apa sih Kak Tias? Oke, selain untuk orang sekitar ya, karena aku memang melihat ada peluang bisnis gitu ya. Jadi beberapa kerajinan itu aku jual juga di marketplace gitu. Tuh, daripada masa mudanya Iya betul. pengangguran gitu ya. Betul. Akhirnya dijual lah supaya ada hasilnya juga. Nah, berapa sih pesanan terbanyak sekaligus omset yang Kak Tias dapat dalam satu waktu? Orderan terbesar itu aku pernah dapat satu hari 7 orderan dan itu merupakan rajutan dalam bentuk besar ya. Iya. Dan untuk menghasilkan 7 orderan itu aku harus menutup PO selama kurang lebih 3 minggu dan untuk omset di angka 3,5 juta per hari. Widih, besar banget ya. Keren banget Kak Tias ini ya. Iya dong. Ada gak sih Kak Tias kira-kira kesulitan awal mula Kak Tias merajut itu? Ada dong Kak, karena memang hanya bermodalkan video YouTube ya. Iya. Itu yang menjadi salah satu hambatan buat aku gitu kan. Seharian aku belajar merajut tapi susah gitu buat aku ngebuat rajutan itu kayak indah gitu kan. Sampai sempat di awal tuh aku mikir kayak memang merajut ini kayaknya bukan passion aku gitu kan. Tapi karena pikiran itu aku jadi termotivasi dan penasaran dan terus nyoba gitu kan. Dari situ aku sadar bahwa semua itu butuh proses dan tidak ada salahnya untuk terus mencoba. Karena hasrat belajar itu muncul kadang dari apa yang kita sukai, bahkan kadang dari rasa penasaran kayak aku gini kan. Gitu. Kan terkadang orang suka bosenan gitu Iya ya. betul. Kadang orang kalau udah nggak bisa, kayaknya mau nggak bisa deh, nggak dilanjutin. Iya, Padahal betul. bisa jadi itu passion dia gitu. Cuman Bisa karena jadi potensi. iya bisa jadi potensi gitu. Nah, Kak Tias coba dong kasih tips and tricks buat sahabat Lentera di rumah yang juga tertarik untuk merajut. Oke, tips and trick yang pertama itu harus konsisten. Karena saat kalian konsisten untuk menekuni suatu hal, aku yakin hal itu akan mudah untuk dilakukan. Yang kedua itu belajar basic merajutnya. Dan aku yakin kalau kedua hal itu dilakukan, merajut ini akan menjadi hal yang mudah dan menyenangkan banget untuk dilakukan. Menarik ya. Keren banget ya Kak, berarti aku mau nanya dong Kak. Boleh? Jadi gini, kan tadi Kakak sendiri bilang ya kalau misalnya kadang-kadang ada rasa kebosanan yang muncul Betul. kalau misalnya ngelakuin sesuatu ya. Nah dari Kakak sendiri nih, saat ngerajut itu ada nggak sih rasa bosan dan gimana caranya Kakak untuk bisa meluapkan rasa kebosanan itu tapi bisa jadi satu buah hasil karya yang sangat luar biasa? Oke. Gimana tuh Kak? Jadi untuk bosen sendiri pun aku belum pernah, sampai saat ini aku belum pernah bosen. Yang pertama itu karena memang aku penasaran. Jadi karena aku penasaran dan aku suka, jadi aku yakin ini akan jadi satu karya kalau aku tekun gitu ngerjainnya kan. Jadi kalau bosen aku belum pernah. Karena semua hasil butuh konsisten. Iya, Kak, butuh ya. konsisten. Jadi ibaratnya ini udah jadi hobi kali ya Kak? Iya betul, memang. Keren. Nah, sekarang ada tidak sih rajutan yang sedang Kak Tias kerjakan? Ada dong, sekarang aku lagi bikin bucket hat, tapi itu belum selesai. Wah, boleh kali ajarin kita semua Boleh dong, dan boleh dong. sahabat Lentera di rumah. Boleh dong, Coba dong Kak, aku pengen lihat deh. Ajarin ya Kak. boleh. Nih. Gimana tuh? Nah Kak? ini bucket hat yang lagi aku bikin, Iya. cuman belum Senang nggak nih, Kak? selesai. Walaupun Enggak, belum enggak. selesai juga udah kelihatan lucunya ya. Lucu ya. Terima kasih. Sini sini. Sini Kak, bener. Gimana? Nah ini, Ya. ini tadi masukin sini Kak, masukin sini dong. Enggak sini, kita ke sini, terus tadi kita ke sini Kak. Nah gitu, ini coba. Ke sini dulu ya. Ke sini. Wow, keren sekali ya.
gitu ya ternyata ya. Nah ini masuk sini kak, masuk sini kak. Nah, Oh ternyata merajut itu butuh konsentrasi yang tinggi juga iya ya. dong kak. Ternyata merajut adalah suatu hal yang mudah juga Betul ya. banget. Terus Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut. Tetap di LI Show. Setiap saat tubuh kita dapat diserang. Kemurnian bantu melindungi dan mengembalikan keseimbangan. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Halo sahabat Tentara, kembali lagi bersama kami di LI Show. Nah, sebelumnya kita sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat hebat dan menginspirasi kita semua, bukan? Yang pertama, kita sudah mengundang Kak Afiola yang merupakan seorang penulis yang hebat. Lalu kita juga sudah belajar merajut bersama Kak Tias. Nah, bintang tamu kita yang ketiga ini juga tidak kalah hebat loh, sahabat Tentara. Iya Vi, bintang tamu kali ini sangat menginspiratif banget ya bagi sahabat Lentera di rumah. Tapi ada yang gak kalah menarik loh Vi untuk bintang tamu kita yang terakhir ini. siapa tuh? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Dian Pelangi.
kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, kabar baik kak. Dengar-dengar nih, katanya kakak ini pernah ya berpartisipasi memamerkan koleksi kakak di New York Fashion Week. Iya, sudah 3 kali aku menghadirinya di sana. Keren sekali ya. Kira-kira waktu tahun berapa sih kakak memamerkan karya kakak di sana? Awalnya itu tahun 2015 ya, di ajang Culture Fashion Week. Lalu datang lagi di tahun 2017 di ajang New York Fashion Week, The First Stage. Lalu 2019 kemarin aku mengikuti lagi nih kak, di ajang New York Fashion Week, The Show. Kayaknya aja seru sekali ya. Iya. Kira-kira ada berapa sih koleksi yang Kak Dian bawa di New York Fashion Week tahun 2019 itu? Ada 12 karya yang aku bawa ke sana. Kalau boleh tahu nih kak, tema yang kakak bawa itu apa sih dan kenapa kakak memilih tema tersebut? Temanya itu adalah #social love. Karena aku ingin memberitahukan kepada halayak ramai, khususnya untuk fashionista, untuk selalu memberikan rasa kasih sayang, kebaikan, dan rasa cinta di sosial media. Karena kita tahu kan sosial media adalah sangat bergantung sekali kepada kehidupan kita. Jadi fashion ini sangat terkait dan bergantung pada sosial media ini. Wih, dalam sekali ya maknanya ya. Banget ya. Bagaimana sih perasaan Kak Dian saat diundang ke acara tersebut? Ada rasa cemas dan gugup ya. Namun itu melingkupi sekali rasa senang dan bahagianya aku kesana. Jadi rasa cemas dan gugup itu hilang tiba-tiba. Itu Ada hasil ya. ada hasilnya. Kalau boleh tahu nih kak, siapa sih yang memperkenalkan kakak dalam dunia fashion ini? Yang memperkenalkan aku ke dunia fashion ini adalah ibu aku sendiri. Iya, karena ibu sudah mempunyai butik ya sejak aku kecil. Jadi aku sudah diajarkan untuk mendesain, menjahit, terus juga mengelola, lalu juga melayani tamu-tamu di sana. Seperti itu. Itu cara didik ibu aku untuk aku tuh tertarik dan terjun ke dunia fashion itu. Jadi Keturunan berarti ya? Iya, faktor keturunan juga. Ada nggak sih kak karya yang kakak bawa hari ini buat nampilin buat ini juga? Sahabat. Iya tuh kak, bener banget, pengen lihat kak. Penasaran nggak sih? Bener banget, pasti penasaran banget gak sih pemirsa? Aku bawa ini karya pertama aku sih waktu pas aku SMA. Masih keren banget nih, sejarah ya. Ini karya pertama aku waktu aku belajar menjahit, mendesain. Ini adalah karya pertama aku. Wah, karya pertama aja udah sebagus ini ya nggak sih? Motifnya juga keren ya, bahannya juga keren. Sangat berbakat sekali dia. Mantap dong. Nah, sahabat Tentera, sampailah kita pada penghujung acara. Nah, narasumber kita kali ini akan memberikan quotes atau kata-kata motivasi untuk para sahabat Tentera di rumah nih. Dan yang pertama motivasi dari Kak Viola. Oke, baik. Motivasi dari aku untuk kalian semua, terkhusus untuk para wanita yang ada di Indonesia, jangan pernah berpikir bahwa opini yang diberikan orang lain itu sebagai penghambat diri kalian untuk mencapai kesuksesan kalian. Tapi jadikanlah opini yang diberikan banyak orang di luar sana itu sebagai tangga untuk menuju kesuksesan kalian. Karena kesuksesan itu ada di tangan kalian masing-masing. Dan ingat, ketika dipuji jangan terbang, dan ketika dicaci jangan sampai tumbang. Widih, keren banget. Dan selanjutnya motivasi dari Kak Tias. Oke, untuk para wanita, kejarlah cita-cita kalian karena wanita yang hebat tidak tenggelam dalam gemerlapnya kehidupan. Yang terakhir yaitu dari Kak Dian Pelangi. Kita adalah bintang di dunia ini, jadi jangan takut untuk menunjukkan mimpi kita. Biarkan mereka tahu tentang kita, karena kita adalah bintang terbesar di dunia ini. Intinya, permisa, jangan pernah ragu untuk mengembangkan karya kalian dan tidak usah mendengar kata orang yang menjatuhkan kalian. Jadikan itu sebagai semangat kalian untuk terus berkarya. Oke, terima kasih.
Sekian acara dari kami. Sampai jumpa lagi dalam acara LI Show. Bye-bye. Bye-bye. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty.